tidak keburu hujan lagi. Ya, kami persilakan untuk Saudara Niko dengan kinanya yang bernama Fitri untuk naik ke panggung. Ya, beri tepuk tangan untuk Saudara Niko dengan kinanya yang bernama Fendi. Nah, anjing ini mempunyai kemampuan untuk pelacakan berupa pelacakan agresif. Artinya pelacakan agresif, dia ketika menemukan barang berupa narkotika, dia akan melakukan gerakan menggaruk pada objek atau barang yang ada narkotikanya. Dan untuk khusus anjing ini hanya digunakan untuk pelacakan di barang. Nanti kami juga akan menunjukkan untuk anjing khusus juga yang digunakan untuk pelacakan pada orang atau pada manusia. Ya, beda untuk peruntukannya. Kalau ini untuk pelacakannya berupa pelacakan agresif, yaitu berupa menggaruk. Dan mungkin untuk simulasinya silakan di ini Pak. Jangan banyak goyang ya, jangan banyak gerak ya. Awas, Bang. Bisa. Bisa. Ya, ini kita simulasikan untuk pelacakan berupa kardus. Nah, untuk sementara kardus yang ada di sini adalah kardus yang kosong, tidak ada isinya. Maksudnya tidak ada narkobanya, nggak ada narkotikanya. Nah, kita cek bahwasanya apa yang akan dia lakukan untuk responnya. Silakan. Nah, bisa kita lihat bahwasanya anjing tidak memberikan respon apapun ketika dia menekan kemudian menggaruk dalam satu barang. Itu memang dari sifat naluri dari anjing yang bersangkutan. Dia dengan barang yang baru dia pasti akan melakukan hal tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya kita berikan kardus yang sudah ada isi ikannya, ada isi narkotiknya. Mungkin ada salah satu audien untuk ke depan, maju ke depan, menaruh biar kita fair, maksudnya tidak dibuat-buat. Bisa mungkin salah satu audien nanti dapat hadiah dari panitia, gitu. Nah, ada hadiah dari panitia. Mungkin dia berani ya, monggo Mas, tekan Mas. Naruh karton aja, naruh sini. Nggak salah Mas, nggak salah. Ya. Lewat samping Mas. Sekalian nanti Masnya dilacak juga ya. Gimana? Itu aja tak. Ya, silakan Mas. Ya, silakan Mas. Namanya siapa Mas? Tuswan. Mas Tuswan. Mas Tuswan ya. Ya. Silakan. Mau ditaruh di sebelah mana Mas? Silakan. Sini ya.
Enggak apa terus ini. Ya, kita juga lihat anjingnya sendiri tidak melihat dan handlernya sendiri, pawangnya juga tidak melihat posisi kardus yang ada narkobanya di mana. Ya, silakan Pak Niko. Ya, benar. Nah, si VD berhasil untuk melacak sebuah narkotik. Nah, ini narkotiknya. Ini narkotika jenis ganja, ya, narkotika jenis ganja. Dia langsung bisa menemukan, dan perlu ibu bapak ketahui ya, untuk modusnya itu sangat luar biasa. Jadi bisa ditaruh di koper, bisa ditaruh di tabu, di sepatu, dilekatkan di badan, di koper dan lain sebagainya. Macam-macam, sangat luar biasa. Jadi K9, anjing pelacak narkotika, itu sangat dibutuhkan untuk membantu bea cukai dalam mencegah masuknya barang-barang berbahaya berupa narkotika masuk ke dalam wilayah Indonesia, ya. Kemudian selanjutnya kami juga akan mensimulasikan terkait anjing pelacak yang tadi itu kategorinya kategori agresif. Jadi pelacakannya itu berupa pelacakan dengan menggaruk. Nah, yang kedua itu adalah anjing pelacak yang untuk respon pelacakannya itu berupa pasif. Dalam artian pasif itu dia akan duduk ketika mengetahui bahwasanya ada barang atau orang yang membawa narkotika, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya modus pembawaan untuk narkotika itu sangat bermacam-macam. Jadi yang seperti di barang bawaan penumpang, bisa kardus, bisa koper, bisa dilekatkan di badan, dan segala macam. Oh ya, lupa mas, hadiahnya mas ya. Oh ya mas, mas Afwan silakan mas. Ini hadiah dari panitia mas ya. Terima kasih. Ya, ya. Masnya di sini dulu. Ya, tepuk tangan untuk Mas Asman ya, Mas Usman. Nah, satu lagi mas, saya minta sekaligus untuk sukarelawan juga. Lain orang. Oh ya, bisa kembali ke ini mas. Ya, nanti biar gantian. Siapa tahu ada yang mau lagi. Saya butuh untuk dari peserta kira-kira 4 orang. Ya. Langsung naik aja pak, langsung naik aja pak. Peserta 3 orang. Masnya? Sana bosok, sana satu. Ya, bapaknya. Satu lagi cewek. Oh, sudah cukup. Sama masnya nih. Ya, silakan. Kuncinya di. Mas, silakan. Silakan. Dengan Mas siapa? Muhammad Nasil. Muhammad, ya Muhammad aja lah. Anggi ya. Satu lagi, tadi Mas yang mana? Yang satu lagi. Oh ya, masuk Mas, silakan Mas. Ayo. Ya. Saya ulangi ya. Jadi untuk satu anjing lagi itu namanya Prince. Dia
Dia kemampuan untuk pelacakannya berupa pelacakan pasif. Jadi siapapun yang membawa narkotika atau barang yang diletakkan narkotika di dalamnya, dia akan menunjukkan respon dengan berupa duduk. Itu namanya anjing pasif. Nah, Silakan Mas. silakan. Namanya siapa Mas? Doni. Pak Doni. Ya. Nah, ini Prince dengan handler namanya Pak Doni. Tepuk tangan untuk handler dan kinenya. Ini seolah-olah kita akan mensimulasikan bahwa bapak-bapak yang ada di sini, Pak Doni, Pak Muhammad, dan Pak siapa? Pak Anggi adalah penumpang. Sebagaimana penumpang biasanya dia akan membawa koper, nanti akan dilacak oleh Prince dan Mas Denny. Apakah satu di antara mereka atau dua atau tiganya membawa barang berupa narkotika? Bisa agak renggang sedikit. Oke. Silakan Pak Lukito dipandu. Jadi nanti sebelum dilakukan ini membawa barangnya, kita melakukan pelacakan yang netral seperti yang awal tadi, dilacak dulu. Tolong untuk peserta ketika nanti dilacak Diam aja. ya, jangan melakukan gerakan tiba-tiba, ya, diam aja. Gak usah takut Mas. Nggak usah takut Pak, nggak apa-apa. Anjingnya nggak gigit, cuman ngemut aja. Ya, Ya. ya Pak Denny, silakan Pak Denny. Gak apa-apa, diam aja, santai aja. Ya ini Prince sedang melacak apakah Mas Denny, Mas Muhammad maupun Mas Agi. Izin Mas, rokoknya bisa dibuang sebentar. Nanti anjing saya mabuk. Ya, sekali lagi mungkin. Ya ini menyatakan bahwa tiga dari penumpang ini tidak membawa narkotika. Oke Prince. Bagaimana Prince? Clear? Ono barangnya ora Prince? Orang anak. Oh iya orang anak. Ya. Sudah ada. Ya sekarang saya bekali Bapak ini, saya juga nggak tahu yang isi yang mana. Jadi kalau yang isi nanti jangan siap-siap aja Mas ya. Ya rumah sakit dekat ya Bu. Dekat ya. Ya. Taruh apa Mas? Baik. Ya ini ada koper satu, ada koper dua. Yang satu nggak usah bawa koper karena kopernya cuma dua. Enggak ya. Enggak aja Mas. Gini Mas. Jadi ya, tolong dipegang aja. Pegang seperti itu. Sampean kan? Udah. Pegang gitu aja. Ya Mas ya. Siap. Seolah-olah sampean penumpang. Ya. Jadi kami mohon izin saya terangkan ke para penonton dan bapak ibu-ibu sekalian bahwa di bandara kami selalu seperti itu. Apabila kami melakukan pelacakan, penumpang kami stop dulu dan kami nyatakan bahwa ini tugas kami. Silakan Bapak Ibu tenang karena anjing kami bisa melacak barang-barang yang kami anggap narkotika atau dimasukkan dalam golongan narkotika. Apabila Bapak-bapak dan Ibu-ibu tidak membawa, maka tidak ada respon apapun. Seperti tadi, ya. Nah, sekarang Mas Denny silakan. Ya, si Prince sudah mulai bekerja. Iya. Ada apa Prince? Oh, si Prince duduk. Artinya si Prince melihat atau mau cium bau narkotika di koper Bapak Denny. Jadi itulah respon dari si Prince. Tepuk tangan buat Prince dan Mas Denny. Ya. Ya, jadi tadi diterangkan oleh Pak Lukito bahwa respon anjing ini akan duduk ketika dia mencium narkotika. Artinya koper dua ini yang bawa adalah kopernya Pak Denny ya, Pak Denny. Ya, silakan Pak Lukito. Ya. Bisa kita lihat Pak ya di dalamnya. Mungkin ke depan kalau kita ketutupan salon. Oh ya. Disaksikan Pak. Jadi nanti Bapak kebetulan ada mobil polisi. Ya, bisa ditaruh di mana. Dan ketika kami di bandara pun, ketika anjing kami merespon, artinya kami sebagai SO atau sebagai service officer yang melayani pemeriksaan akan melakukan pemeriksaan. Bisa diperlihatkan di depan Pak Lukito kopernya? Ya, ternyata ditemukan barang berupa narkotika. Ini jenis narkotika jenis sabu, ya, jenis sabu. Bentuknya tidak perlu kami perlihatkan karena memang bukan tempatnya untuk memperlihatkan itu. Tapi yang sudah dilacak ini adalah salah satu jenis narkoba yang saat ini sangat marak, yang namanya narkotika jenis sabu. Tepuk tangan ya buat Prince dan Mas Denny serta tim.
Ya, silakan dikembalikan. Luar biasa, rupanya dari tim Bea Cukai Cilacap telah mempersiapkan souvenir, Mas. Mohon diterima. Silakan diserahkan mungkin, Bapak. Oke, Pak Mas siapa namanya? Mas Anggi ya, Mas Anggi ya. Ya, ya. Tepuk tangan semua untuk para penonton yang sudah bersedia, yang sudah berani dicium dan dijilat oleh anjing. Terima kasih, Pak. Matur nuwun. Silakan Pak gitu. Ya, mungkin itu gambaran singkat tentang tugas, salah satu tugas yang fungsi adanya unit Kinen Bea Cukai. Berikut juga untuk mekanisme dan simulasi pelacakannya terkait untuk pelacakan di barang maupun di orang. Mungkin untuk acara selanjutnya kami serahkan ke... Pesan dari kami, jauhi narkoba, hindari pemakaian narkoba maupun orang-orang yang berada di lingkungan narkoba, selalu hidup sehat, barokah. Amin. Terima kasih tim anjing pelacak dari kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Cilacap. Baik, barangkali kita perlu selingan, dipersilakan Mas Anto. Dan nanti juga buat penonton ada door prize yang jelas yang bisa menjawab pertanyaan kami, dan pertanyaannya gampang-gampang saja. Yang ada hubungannya dengan yang ada di panggung ini, ya, terutama yang ada hubungannya dengan Bea Cukai Cilacap. Untuk selanjutnya kami silakan ke Mas Harsono. Oke, terima kasih Boleh. kepada Pak Marwanto.